Halo, balik lagi ke konten review sepeda. Tapi kali ini kita akan nge-review sepeda listrik ya, bukan sepeda motor. Sepeda listrik ini sepeda yang asik banget dipakai main sama anak-anak. Nih buktinya. Setiap hari tuh anak-anak seneng banget diajak muter pakai sepeda ini. Nanti kita main sepeda ya, kalau udah nggak hujan. Oke, kali ini iya pakai jaket. Kali ini saya akan mereview sepeda listrik Sunrace tipe Eco. Ini dia detail dari sepedanya. Sepeda listrik ini ada pedalnya, menggunakan dinamo. Kalau di sininya, di bannya itu 400 watt, tapi kalau detail dari pabrikannya itu bilangnya 500 watt. Merek Sunrace. Juga untuk di kursi bagian depannya juga tebal dan besar, juga empuk. Posisinya seperti ini untuk pijakan kakinya cukup besar, bisa untuk naruh galon ataupun gas di sini. Untuk chargerannya, untuk ngecas di bagian sini, di bawah jok menghadapnya ke atas. Ada sistem penutupnya yang otomatis, ada pernya. Itu untuk lubang ngecas. Ini bawaan dari sananya, kabel-kabel tisnya. Ini pijakan kaki untuk yang dibonceng untuk anak-anak. Ada 2 pijakan kaki di sini. Detail bagian samping. Ini warna hitam ya. Dia ada 4 pilihan warna. Ada grey, itu untuk ngecas. Terus ada red, blue, sama black untuk ngecas, Dek. Ini adalah lampu dari sepeda. Dia nyala kalau kita nyalakan lampu besarnya yang di bagian depan. Jadi kalau lampu malam dinyalain, baru dia nyala. Nah, di sini ada sennya. Ini sen bagian kanan kirinya. Terus udah ada tatakan untuk plat nomor ya, padahal sebenarnya sepeda saat ini belum butuh plat nomor. Nah, sennya ini akan nyala kalau kita nyalakan lampu. Kalau mesinnya nyala pun udah bisa pakai sennya, tapi kalau lampu belakang itu nyalanya kalau lampu besar di depan, lampu malamnya itu dinyalakan, karena dia ada 2 lampu besar dan lampu kecil untuk bagian depan. Baterainya itu ada di bagian dalam sini, di bawah. Aman kalau kehujanan, karena ini udah pernah kehujanan. Waktu dipakai itu kehujanan karena pas diparkir taunya tiba-tiba hujan dan yang cukup deras. Dan habis itu kita pakai juga masih oke-oke aja. Ini bagian depannya ada keranjangnya untuk sepeda listrik. Seperti ini keranjangnya, bisa ditutup mengunci. Keranjangnya cenderung tinggi kapasitasnya, ukurannya standar. Untuk lampunya, ini lampu xenon dari speknya seperti ini. Jadi lampu kecil itu yang nyala bagian ininya aja, yang bawah. Lampu besarnya yang nyala bagian tengah. Dia udah ada spionnya, udah dikasih spion. Ini shock breakernya, bannya made in Indonesia nih, mereknya juga Sunrace. Ukurannya 14 kali 2,5 ukuran dari bannya.
baterainya itu 48 volt, dia 4 baterai 12 ampere kalau nggak salah speknya. Kita lihat ke bagian pengeremannya, ini remnya masih tromol, jadi drum brake namanya. Kalau yang bagian kanan ini nggak terlalu keras remnya, tapi kalau yang bagian kiri ini agak keras kalau mau ngerem gitu, jadi harus di set lagi. Kita lihat di bagian sini ada USB, ini fungsinya untuk ngecas HP, lumayan bisa buat ngecas HP. Ini di sini dibuka, ini tertutup kok colokannya, jadi aman. Ini untuk kunci. Indikatornya hanya indikator baterai karena ini sepeda listrik yang simple, jadi nggak ada odometernya, juga nggak ada kecepatannya juga. Ini nggak ada speedometer maksudnya ya. Terus di sini ada untuk sennya ke kiri. Kalau misalkan udah ngesen jangan lupa dikembalikan karena dia nggak mati otomatis. Ini ke kanan harus dinyalakan. Terus ada klakson nyala kalau mesinnya nyala. Kita lihat remote control dari sepeda listrik ini, karena ini sepeda listriknya dia udah ada sistem keylessnya, udah saya coba, bisa nyala dan bisa dijalankan tanpa harus kontak kunci ke dalam ini nih mesinnya. Sekarang kita pelajari remote control dari Sunrise Eco. Ini remote controlnya hanya ada 3 tombol, selain juga anak kunci. Anak kuncinya tuh dikasih 2 pieces dan remote controlnya 1. Ini ada 3 tombol power kayak petir gitu, gembok terbuka dan gembok tertutup. Untuk gembok tertutup ini untuk menyalakan alarm, gembok terbuka untuk mematikan alarm, dan yang petir itu untuk menyalakan tanpa memasukkan anak kunci ke rumah kuncinya. Kita coba menyalakan aja dulu. Ini dipencet 2 kali yang petir, kita arahkan ke sini indikatornya. Nah, pencetnya 2 kali supaya nyala indikatornya. Ini hanya indikator baterai aja, baterainya full, jadi nggak ada odometernya, nggak ada speedometer. Kita matikan. Cara mematikannya, pencet yang gembok terbuka 1 kali, dia langsung mati indikatornya. Kemudian untuk mengunci alarm, pencet yang paling atas, gembok tertutup. Ini alarm udah aktif, berarti jadi sepeda ini nggak bisa digoyang. Kalau digoyang alarmnya akan bunyi. Nah, bunyinya seperti itu. Jadi kalau dipindahin, apalagi rodanya itu berputar, dia bunyinya lebih nyaring lagi. Seperti itu. Nah, harus cepet-cepet dimatiin alarmnya yang gembok terbuka ini, karena kalau enggak itu terus meraung-raung dan bener-bener kenceng bunyinya. Ini anak-anak seneng banget naik sepeda listrik. Iya, kita nyalakan ya pakai anak kunci. Kalau pakai yang keyless tadi nggak harus masukin ke anak kunci, juga bisa jalan kok sepedanya. Jadi bisa dimasukin remote-nya dan kunci-kuncinya ke dalam tas. Sekarang kita nyalakan manual. Nah, itu bunyinya tuh, bunyi klaksonnya gede banget ya, Dek. Nah, saya lebih suka bunyinya yang kayak gini, jadi nggak terlalu ngagetin orang. Udah, Dek, nyalain klaksonnya, Dek, berisik. Nah, sekarang kita nyalakan ini sennya, sen kiri. Posisi lampu depan itu, Adek, posisi lampu depan itu yang nyala hanya yang bagian bawah dan atas, jadi lampu besarnya nggak nyala. Tapi kalau dinyalakan lampu besarnya, ini lampu malam, bagian belakang juga nyala lampunya.
Sennya ini enaknya nggak terlalu berisik ya. Sen kanan sekarang dia nggak ada suaranya, malah ada beberapa sepeda listrik yang ada suaranya untuk sen, jadi saya kurang oke menurut saya. Mendingan yang kayak begini. Di sini udah ada dudukan plat nomor kalau misalkan suatu saat dibutuhkan. Ini juga aksesoris tas tambahan, bukan bawaan. Di bagian depan nggak ada dudukan plat nomornya, ada nih di sini. Jadi udah lengkap sama dudukan plat nomor. Kelemahan dari Sunrise Eco ini menurut saya handle remnya ini keras yang bagian kiri, sementara yang kanan tuh normal. Mungkin bisa di set ya. Terus itu standar sepeda. Terus remnya juga bunyi saat digunakan. Jadi rem yang belakang itu berisik, cicit-cicit bunyinya. Terus shock breakernya juga agak berisik kalau misalkan menghantam kayak jalan yang agak rusak. Dia nggak terlalu nggak silent gitu. Jadi agak berisik aja, kayak ada suara shock breaker atau suara per kalau menghantam jalanan rusak. Selain itu ada masalah sedikit di pedal bagian kiri. Pedal bagian kiri ini pernah lepas beberapa kali, 2 kali lepas. Kemungkinan ada masalah di pedal kiri karena yang kanan udah dikencengin dan dipasang, dia nggak pernah lepas. Yang kiri tuh kalau dikencengin kayak melonggar sendiri dan suka lepas ya. Semoga ada perbaikan. Ini lagi kita usahakan supaya nggak akan lepas, kalaupun dipakai goes terus. Nah, enaknya untuk Sunrise Eco, kelebihan utamanya tuh menurut saya di pedal assist. Pedal assist itu seperti ini, cocok banget untuk tanjakan, jadi kebantu banget, dan ngegoesnya juga nggak berat. Nih, seperti ini. Jadi ini benar-benar ringan dan memudahkan, nggak ada di tipe-tipe sepeda lainnya. Dan juga lampu sen ini jadi kelebihan dari Sunrise Eco. Oke, sekian aja review kali ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu dalam pemilihan sepeda listrik ya. See you on next video.